Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Azkia Ali Rusdi, semester 4D, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Quran IIK Jakarta. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis oleh Bapak Dr. Sofyan Effendi SKMA. Langsung saja. Kali ini saya akan membahas mengenai kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Sebelum kita membahas mengenai kitab Tuhfatul Ashraf itu sendiri, alangkah baiknya kita membahas tentang pengarangnya, yakni Al-Mizzi. Di sini sudah ada biografi Al-Mizzi. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Al-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Ali bin Abi Zahar Al-Kalabi Al-Qadai Al-Izzi. Beliau, Al-Mizzi ini lahir pada tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 654 Hijriah di Haib, salah satu daerah di Syam. Kemudian beliau pindah ke daerah Damaskus di wilayah yang namanya Mizah. Dan disinilah awal mula julukan Al-Mizzi yang dinisbahkan pada namanya. Kemudian beliau sakit. Pada awalnya beliau sakit tidak terlalu parah. Kemudian akhirnya beliau wafat pada tanggal 12 Safar tahun 742 Hijriah karena sakit dan dimakamkan di samping makam istrinya, yakni Aisyah binti Ibrahim. Selanjutnya ada rihlah ilmiah dari Al-Mizzi. Menurut berbagai sumber, Al-Mizzi sendiri ini bukan berasal dari keluarga ulama yang masyhur, namun ayahnya adalah seorang penghafal Quran. Nah, ketika berusia 19 tahun, ia baru mempelajari hadis, tepat pada tahun 675 Hijriah. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad bin Ali Al-Khair. Nah, dari sinilah, dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Khair ini, Al-Mizzi mendapatkan kedudukan ilmu yang tinggi, sehingga ada riwayat sejumlah ulama yang siqah darinya. Kemudian, ia terus mempelajari kitab-kitab pokok, seperti Kutubus Sittah, Al-Muwatta, dan banyak lagi. Kemudian ia mengembara ke kota-kota yang ada di Syam, sebelum akhirnya menunaikan ibadah haji dan melanjutkan rihlah ilmiahnya di Kairo, Alexandria, sampai tahun 683 Hijriah dan belajar kepada Sadr ad-Din As-Sanum, yang wafat pada tahun 695 Hijriah. Dari cerita rihlah ilmiahnya Al-Mizzi ini, kita bisa mengambil bahwa menuntut ilmu itu tidak ada yang terlambat. Kalau kita lihat, Al-Mizzi baru mempelajari hadis pada usia 19 tahun, maka tidak ada salahnya ketika kita ingin mempelajari hadis pada usia berapapun, karena tidak ada yang telat ketika kita ingin berusaha. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ada guru-guru dan karya dari Al-Mizzi. Yang pertama, guru-guru Al-Mizzi yakni Syekh Islam Taqiyuddin Abu Al-Abbas, Mu'arrikhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah, Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, Al-Halim Al-Makhruf Ibnu Taimiyah Al-Harani. Ini semua adalah guru-guru tempat Al-Mizzi menuntut ilmu gitu. Kemudian Al-Mizzi juga memiliki karya-karya. Yang pertama ada Tazhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan para ulama. Kemudian ada Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf yang sedang kita bahas ini. Ada Muqaddimah Sahih Muslim, kitab Marasil Abu Daud, dan kitab A'mal Yaum Lailah wal Lailah fin Nasa'i. Itu semua karya dari Al-Mizzi. Selanjutnya yakni masuk kepada pembahasan mengenai kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Yang pertama adalah latar belakang atau alasan mengapa kitab Tuhfatul Ashraf ini ditulis.
Jadi latar belakang atau alasannya adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang tercatat pada kutubus sittah dan sebagian mulhaknya dengan cara yang sangat mudah, yang mudah dibaca sesuai dengan urutan sanadnya yang bermacam-macam, sehingga memudahkan untuk diletakkan pada suatu tempat. Itu. Berapa lama penulisan kitab Tuhfatul Ashraf ini? Penulisan ini membutuhkan waktu 26 tahun, yakni sekitar dari tahun 696 Hijriah sampai 3 Rabiul Akhir atau 3 Rabiul Awal, tahun 722 Hijriah. Tuhfatul Ashraf ini merupakan jenis kitab indeks hadis gitu ya. Bisa disebut sebagai kitab indeks hadis. Al-Atraf adalah jenis kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis Nabi. Di dalamnya merupakan kumpulan hadis dari berbagai kitab induknya dengan mencantumkan bagian atau potongan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Penyusunannya dengan menyebutkan beberapa kata atau pengertian yang menurutnya dapat mengantarkan pemahaman pada hadis yang dimaksud. Jadi, kitab Tuhfatul Ashraf ini hanya memuat potongan-potongan hadis saja, yang dimana potongan itu adalah inti dari hadis yang ada di kitab induknya, begitu. Contohnya begini, kullukum ra'in, atau bunyal islamu ala khamsin, atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, dan seterusnya. Pedoman penulisan kitab Tuhfatul Ashraf ini adalah dengan potongan matan hadis atau pengertian yang menunjukkan maksud hadis, sekalipun reaksinya tidak terdapat kesamaan. Seluruh hadis dicantumkan berikut sanad-sanadnya melalui setiap sahabat dalam kutubus sittah. Menelusuri seluruh kitab ini berarti menelusuri seluruh kutubus sittah. Kenapa? Karena inti dari hadis yang ada dalam kutubus sittah ada di kitab Tuhfatul Ashraf ini. Berikut adalah metode penyusunan dari kitab Tuhfatul Ashraf. Jadi, hadis yang terdapat dalam kitab ini berasal dari hadis yang berada dalam kitab Sahih Bukhari, Muqaddimah Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Kitab Marasil Abi Daud, dan masih banyak lagi. Nah, kitab ini disusun seperti musnad, yaitu tersusun berdasarkan nama sahabat atau rawi. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal yang dalam musnadnya menuliskan hadis dengan matan yang lengkap. Kalau Al-Mizzi dalam kitab ini hanya menulis penggalan-penggalan hadis yang sekiranya dapat mewakili bentuk lafal-lafal yang digunakan dalam kutubus sittah. Jadi sekali lagi, ini hanya penggalan-penggalan saja. Karena kitab ini adalah sebagai indeks untuk merujuk kembali kepada kitab kutubus sittah. Untuk merujuk kepada kitab rujukan matan sebuah hadis, Al-Mizzi memberi kode tertentu untuk masing-masing kitab dan menyebutkan nama babnya. Jadi, karena ini adalah potongan-potongan hadis dari berbagai kitab, Al-Mizzi mencantumkan kode untuk menandai dari mana asal hadis tersebut. Gitu. Kodenya akan kita lihat di slide berikutnya. Selanjutnya ada kode-kode dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Yang pertama ada huruf ain. Huruf ain ini menandakan hadis yang diriwayatkan oleh keenam mukharrij. Kemudian ada huruf kha, yakni menunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian ada kha dan ta untuk dalam ta'liqul Al-Bukhari, mim untuk Imam Muslim, dal untuk Abu Daud, ta untuk At-Tirmizi dalam kitab sunannya, ta dan mim dalam At-Tirmizi dalam Syama'il, sin untuk An-Nasai dalam kitab sunannya, sin dan ya dalam An-Nasai, A'mal Yaumul Lailah, dan qaf untuk hadis yang berasal dari Abu Daud dan kitab sunannya. Ini adalah bentuk fisik dari kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatul Atraf. Yang pertama ada covernya. Covernya seperti ini. Dan ini ada gambaran dari isi kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatul Atraf karya Al-Mizzi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai Al-Mizzi
dan kitabnya yakni Tuhfatul Asyraf ala Ma'rifatil Atraf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.